بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد بن عبد الله ليكون بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. Kita lanjutkan membaca mukhtasar tafsir Al-Baghawi. Kita akan memasuki ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayyuhan nasu, hei segenap manusia, u'budu, sembahlah rabbakum, Rabb kalian, alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, walladzina, dan telah menciptakan orang-orang min qablikum, yang sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaqun, bertakwa. Ayat yang ke-21 dalam surat Al-Baqarah. Kita baca mukhtasar tafsir Al-Baghawi. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Qala Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas berkata, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, khitabu ahli Makkah. Khitabnya ini ditujukan untuk penduduk Makkah asalnya. Wa ya ayyuhalladzina amanu, khitabu ahlil madinati. Dan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini khitabnya ditujukan untuk penduduk Madinah. Ini secara umum ya dalam penjelasan Abdullah bin Abbas, dan ini dijadikan sebagai salah satu di antara kaidah tafsir. Jadi ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas itu asalnya khitabnya ditujukan kepada penduduk Makkah. Dipanggil ya ayyuhan nas karena waktu itu penduduk Makkah belum Islam. Adapun kalau ya ayyuhalladzina amanu, maka secara umum khitabnya ditujukan ahlul Madinah, yaitu kaum muslimin yang sudah berislam. Ya. Akan tetapi wa huwa hahuna amun. Akan tetapi di sini itu umum, sebagaimana keumuman lafadznya, illa min haitsu innahu la yadkhuluhu as-sighar wal majanin wa huwa hahuna amun. Akan tetapi an-nas di sini umum maksudnya, kecuali ditinjau dari sisi bahwasanya tidak masuk pada kalimat an-nas itu anak kecil dan orang-orang gila. Artinya semua manusia yang sudah dewasa dan balik, sudah dewasa berakal, maka masuk dalam keumuman ayat ini. An-nas masuk dalam keumuman panggilan an-nas, ya, siapa saja. U'budu, sembahlah oleh kalian, artinya wahidu, tauhidkan. Ya ayuhan nas u'budu, artinya wahai manusia, tauhidkanlah Rabb kalian. Qala Ibnu Abbasin, sahabat Abdullah bin Abbas berkata, kullu ma, setiap apa yang warada fil Quran, setiap apa yang ada dalam Al-Quran, minal ibadati, berupa ibadah, famaknaha at-tauhidu, maka artinya adalah tauhid. Setiap apa yang ada dalam Al-Quran, atau setiap ibadah yang ada di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah tauhid. Jadi bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang ditauhidkan. Ini kata Abdullah bin Abbas. Ya, jelas ya. Jadi prinsipnya kita bukan yang penting beribadah, tapi ibadah itu harus ditauhidkan. Karena setiap ibadah yang disebut di dalam Al-Quran, kata Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah tauhid. Bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang ditauhidkan.
tauhidkan. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya, ini perintah agar manusia menyembah atau beribadah kepada Rabb yang menciptakan manusia. Ya, bukan seperti orang musyrikin malah menyembah sesama makhluk. Ya, padahal yang berhak disembah adalah yang mencipta, yang menciptakan makhluk. Jadi makhluk menyembah sang pencipta, dan ini sejalan dengan akal sehat manusia, fitrah manusia, naluri manusia. Yang pantas dan berhak disembah adalah sang pencipta alam semesta yang menciptakan segala-galanya, termasuk menciptakan manusia. Ya, bukan malah menyembah sesama makhluk, gitu ya. Siapapun orangnya selain Allah itu namanya makhluk. Jadi sesama makhluk itu statusnya di hadapan Allah adalah sebagai hamba yang seharusnya sama-sama menyembah Allah. Bukan kok makhluk menyembah makhluk, jelas itu tidak masuk akal. Wal khalqu, dan penciptaan itu artinya ikhtira'u syai'i, adalah membuat sesuatu ala ghairi misalin sabaqa, tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi namanya khalaqa yakhluqu khalqan. Allah Rabb, sembahlah Tuhan kalian, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, dengan kalimat khalaqakum. Kalau dalam bahasa Arab al-khalq itu artinya membuat sesuatu tanpa ada contoh. Jadi sebelumnya tidak ada. Karena manusia itu hanya Allah yang mencipta. Sebelum manusia dicipta tidak ada yang mencipta manusia. Tidak ada yang bisa mencipta manusia sebagaimana Allah mencipta manusia. Makanya penciptaan manusia adalah al-khalq, ya, artinya khalaqa yakhluqu khalqan. Ya, di sini dalam bahasa Arab dikatakan wal khalqu, namanya khalq itu adalah ikhtira'u syai', membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Sebelumnya belum pernah ada, gitu. Makanya ketika Allah menciptakan Adam, sebelum Adam tidak ada yang menciptakan, tidak ada selain Allah yang mampu menciptakan manusia, yaitu sosok seperti Adam. Nah, Allah yang pertama menciptakan, dan tidak ada lagi yang bisa menciptakan manusia selain Allah. Ya, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Wa khalaqal ladzina min qablikum. Artinya wa khalaqa, dan Allah menciptakan alladzina, orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian. Ya. Jadi ini jelas ya. Jadi namanya Rabb yang berhak disembah itu, pantas disembah itu adalah Rabb yang apa? Menciptakan makhluk. Dan alam semesta jagat raya ini, langit dan bumi seisinya, penciptanya itulah yang menciptakan langit dan bumi seisinya. Itulah dia yang menjadi Rabb yang berhak disembah. Makanya di sini Allah perintahkan kepada manusia semua agar beribadah menyembah kepada Rabb yang telah menciptakan. Ya. Kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Apa artinya? Likay tanju minal azab, agar kalian selamat dari siksa. Jadi agar umat manusia itu nanti selamat dari siksa di akhirat, yaitu masuk neraka, syaratnya apa? Beribadah hanya kepada Rabb yang telah menciptakan manusia. Siapa? Allah. Inilah namanya tauhid. Dan ini sangat logis, sesuai dengan akal sehat, selaras dengan fitrah naluri manusia. Ya, tentunya fitrah yang masih lurus. Wakila, dan dikatakan maknanya adalah kunu ala raja'it taqwa, jadilah kalian sesuai harapan menjadi bertakwa. Bi antasiru, dengan sekalian kalian, dengan sekiranya bi antasiru, dengan sekiranya kalian menjadi berada di dalam tutup, wa wiqayatin, dan penjagaan, berada dalam sitrin, berada dalam perlindungan dan penjagaan dari azab Allah. Wa hakamallahu, dan Allah menghakimi man wara'akum, dan Allah pun menghakimi orang-orang yang di belakang kalian, orang-orang setelah kalian pun seperti itu. Artinya semua umat manusia seperti itu. Artinya harus beribadah hanya kepada Allah Rabb yang telah menciptakan. Itu yang akan menjadikan keselamatan. Allah akan selamatkan itu. Ya.
Sehingga tidak ada jalan keselamatan nanti ketika di akhirat setelah manusia bangkit dari kubur menghadap kepada Allah kecuali dengan cara apa? Manusia di dunia ini beribadahnya hanya kepada Allah yang menciptakan segala-galanya. Ya, wa hakamallahu man wara'akum. Dan Allah pun menghukumi sama orang-orang yang setelah kalian. Yaf'alu ma yasha. Allah mampu mengerjakan apa saja yang Allah kehendaki. Allahu a'lam bishawab.